Oke, selamat pagi. Ya, hari ini saya mau menjelaskan tentang SPC, yaitu Statistical Process Control. Jadi SPC ini adalah atas suatu kendali proses statistik. Jadi definisinya SPC atau kendali proses statistik adalah sebuah teknik statistik, ya, bisa lihat menggunakan teknik statistik ya, yang digunakan untuk mengawasi standar kualitas. Nah, ini untuk membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Jadi SPC itu untuk mengendalikan atau mengawasi standar kualitas. Ini menggunakan teknik statistik. Dan satu lagi yang paling penting adalah yang ketika sedang diproduksi ya. Jadi ini dilakukan diawasi ketika sedang diproduksi. Itu tentang SPC. Langsung aja masuk ke sini. Oke, jadi di dalam inspeksi kualitas itu ada dua macam hal besar, ada dua karakteristik, yaitu inspeksi variabel dan inspeksi atribut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inspeksi variabel dulu. Jadi di dalam inspeksi variabel ini menghitung dimensi seperti berat, misalnya kilogram, gram, dan selanjutnya, atau kecepatan mungkin ya, kilometer per jam atau dan lain-lain. Tinggi misalkan, ukur tinggi itu misalkan sentimeter, meter, dan seterusnya. Kekuatan misalnya tekanan seperti apa itu bisa diukur standarnya. Nah, ini untuk melihat apakah produk masuk kriteria batas yang dapat diterima. Lalu ada inspeksi yang lain, itu inspeksi atribut, kita akan bahas di video yang lain. Di dalam inspeksi variabel ini itu kita menggunakan diagram kendali namanya X-chart ya. Nah, untuk X-chart ini yang diketahui, jika X-chartnya diketahui nanti deviasinya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Itu menentukan upper control limit atau UCL-nya itu dengan cara X rata-rata ditambah Z dikalikan standar deviasi untuk X rata-rata. Lalu untuk lower control limitnya itu atau LCL didapat dari X rata-rata dikurangi Z dikalikan standar deviasi X rata-ratanya. Nah, X rata-rata inilah dengan dua garis itu rata dari banyak data sampel atau suatu nilai dasar yang ditetapkan untuk proses tersebut. Lalu Z-nya ini adalah deviasi normal ya. Jadi kalau diketahui misalkan deviasinya di soal katakan 95,45%, maka Z-nya sama 2. Lalu diketahui soal misalkan soal yang mengatakan bahwa Z-nya atau deviasinya diketahui 99,73%, maka Z-nya adalah 3. Lalu juga perlukan di sini adalah mencari standar deviasi untuk X rata-rata. Ini didapatkan dengan cara standar deviasi yang diketahui dari soal biasanya dibagi dengan akar N. N adalah jumlah sampelnya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, di sini contoh soalnya untuk X-chart kita mesti bicara adalah tentang inspeksi variabel. Jadi contohkan di sini suatu perusahaan serial menghitung berat kotak kemasan suatu lot produksi besar dengan melakukan sampling setiap jamnya selama 12 jam. Jadi dilakukan pengambilan sampel untuk mengawasi jalan produksi, untuk mengawasi kualitasnya, maka dilakukan sampling setiap jamnya selama 12 jam ya. Ini perlu diperhatikan sini. Setiap jam selama 12 jam. Lalu mengejarnya ingin menetapkan batas kendali mencakup 9,3% dari seluruh rata sampelnya. Telah dipilih secara acak dan ditimbang berat dari 9 kotak setiap jamnya, atau disebut sebagai N sama 9, yaitu N adalah jumlah sampel, berarti 9 ya. Lalu standar deviasi populasi diketahui sebesar 1 ons. Hitung UCL dan LCL-nya serta gambarkan control chartnya. Nah, ini diketahui di sini kita bisa lihat untuk Z-nya itu di sini katakan 99,73%. Berarti Z-nya diketahui adalah sama dengan 3 ya. Dari yang tadi kita bisa lihat di sini. Nah, jika Z-nya ini dikatakan 99,73, berarti Z-nya adalah 3. Lalu di sini diketahui sudah di sini bahwa setelah diambil sampel pada sampel pertama, maksudnya jam pertama, itu diketahui di sini adalah 17 13, 16, 18, 17, 16, 15, 17, 16 ons ya di 1 jam pertama sebanyak
9 sampel ya. Maka untuk mendapatkan rata-rata dari sampel jam pertama kita haruslah dijumlahkan semuanya dulu dari sampel 9 kotak sampel tadi dibagi 9, jadi rata-rata 16,1. Ini dilakukan selama 12 jam tadi ya. Nah, di soalnya diketahui juga telah dilakukan penghitungan, hasilnya seperti ini. Di sini dikatakan berikut ini hasil rata-rata berat sampel 9 kotak selama 12 jam. Nah, jam pertama sudah dilakukan rata-rata adalah 16,1. Kalian bisa lihat di sini ya. Ya, setelah rata-rata 16,1 jam pertama ya. Nah, ini jam kedua sudah dilakukan ambil kotak 9 kotak, ditemukan rata-ratanya jam kedua adalah 16,8, jam ketiga 15,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kan diinstruksikan menghitung LCL-nya untuk mengetahui apakah dia dalam batas kendali atau tidak gitu ya. Lalu gambarkan control chartnya atau diagram pengawasannya, diagram kendalinya gitu ya. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita mulai dulu. Ini diketahui apa saja di sini harus kita tuliskan di sini. Dari soal tadi telah diketahui di sini misalkan yang pertama sini diketahui lah setnya ya. Diketahui di sini setnya itu ketahui kurang nampak ya. Oke, sini setnya ada 3 ya, turunkan. Kemudian kita juga adalah n-nya, kalian lihat di sini n-nya adalah 9 ya, lalu n, kemudian kita juga di sini adalah standar deviasinya ya, sini sudah diketahui 1. Nah, tapi untuk mendapatkan rumus yang tadi, yaitu kita harus mencari, kalian bisa lihat di sini standar deviasi rata-ratanya dicari juga ya. Jadi ini dicari dengan cara begini ya. Dapat dari standar deviasi dibagi dengan n ya. Maka sinilah 1 akar 9 atau 1/3 supaya gampang menghitungnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita mencari X rata-ratanya dulu ya. Nah, sini kan ketahui X rata-rata dari setiap jamnya seperti ini. Yang ini ada 12 jam, kita harus mencari X rata-rata selama 12 jam tadi. Oke, X rata-rata ini kita hitungkan aja, jumlahkan semuanya yang di sini. Misalnya di sini 16,1 tambah 15 16,5 tambah seterus bawahnya ya, ini karena nggak cukup. Lalu 16,3 ini semua dibagi dengan 12 karena jumlahnya adalah 12 jam. Lalu diketahui di sini adalah langsung saja hasilnya adalah 16 ya. Nah, diketahui X rata-ratanya 16. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Tadi persamaannya adalah UCL sama dengan X rata-ratanya ditambah Z kalikan X rata-rata ya. Hasilnya adalah 16 diketahui ini 16 tambah Z nya itu adalah ini 3 ya, 3 dikalikan standar deviasi untuk X rata-ratanya yaitu 1/3.
maka bisa ketahui sini adalah UCL-nya adalah 17. Oke, ini itu UCL adalah upper control limit atau kendali batas atas gitu ya. Nanti kita gambarkan dalam diagramnya. Lalu kemudian LCL. LCL adalah X rata-ratanya dikurangi dengan Z dikalikan standar deviasi untuk X rata-rata. 16, diketahui 16 ya. Dikurangi 3 dari Z ini diketahuinya. Lalu dikalikan dengan standar deviasi untuk X rata-ratanya. Maka hasilnya adalah 15 ya. Nah, ini udah diketahui UCL dan LCL-nya. Kita sekarang gambarkan ini gambarnya ya. Membuat control chart namanya atau X chart-nya seperti ini. Lalu ini seperti ini. Kemudian batas atasnya kita tentukan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, oke, lalu udah dapat. Ini tadi ketahui adalah ini X-nya ya. Ini X rata-rata adalah 16 ya, X rata-ratanya. Kemudian ini adalah UCL-nya. Kita tulis ini UCL. Ini adalah LCL ya. Oke. Nah, dari sini kita masukkan titik-titik tadi ya. Yaitu di sini kelihatan 16,1 misalkan di sini. Lalu 16,8 di sini. 15,5 misal di sini ya. 16,5 di sini. 16,5 lagi. 16,4. Lalu 15,2 di bawah di sini. 16,3 di sini. 14,8 berarti dia turun di sini. 14,2 turun lagi. 17,3 di sini. Nah, ini udah hampir selesai ya. Jadi kita tadi saya ulang lagi, kita cari dulu pertama cari dulu standar deviasi untuk X rata-ratanya, kemudian cari X rata-ratanya dari 12 jam pengambilan sampel ini. Lalu kemudian kita masukkan ke persamaan UCL dan LCL-nya dengan cara seperti ini. Kemudian dari sini kita masukin titik-titik ini ke dalam control chart sini. Nah, ini udah selesai. Lalu kita tentukan simpulannya. Dari sini kan kelihatan bahwa ada yang di luar kendali ya. Ini, lalu ini, dan ini. Inilah di luar kendali. Nah, jadi kesimpulannya kita lihat sini supaya lebih jelas gambarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kesimpulannya adalah dalam diagram kendali X chart ini ada 3 jam yang di luar kendali. Nah, sebenarnya proses ini di luar kendali karena ditemukan 3 sampel yang di luar batas kendali kualitas, yaitu pada jam ke-10, ke-11, dan ke-12. Nah, ini kesimpulannya seperti itu, dan ini sudah selesai berarti gambar seperti ini, kesimpulan seperti ini, dan cara menghitung tadi yang telah dilihat di kertas sebelumnya ya. Jadi kali ini itu aja videonya, semoga bermanfaat. Nanti coba saya akan buatkan untuk yang hitungan yang chart yang lain, SPC yang lain ya. Terima kasih, selamat pagi.